itu adalah uang. Saya pun setuju dengan pepatah tersebut. Tapi kita juga perlu nih membagi waktu antara menikmati waktu, beristirahat, dan juga melepas penat dari segala aktivitas. Saya Angelika Dea Pagap akan mengajak Anda untuk mengulik sisi lain dari tokoh inspiratif selepas jam kerjanya. Dan saya merasa beruntung sekali pada kesempatan ini saya bisa bertemu dan mengobrol dengan seorang pimpinan dari TNI Angkatan Darat. Siapa beliau? Yuk kita langsung masuk ke dalam. Jangan lupa tetap taat dengan protokol kesehatan dan saya akan kembali menggunakan masker. Izin Pak, boleh mengobrol dengan Bapak hari ini bersama kami? Boleh silakan. Kita saat ini sudah bersama dengan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Saya dan tim mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk mengobrol bersama kami di Selepas Kerja. Nah, kita saat ini ngobrolnya santai aja, Pak. Santai. Kita ingin mengulik nih sisi lain dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Izin boleh ya, Pak? Boleh. Baik, Bapak berkaitan dengan penonton kami nih, para pekerja yang memang suka bekerja. Jadi pengen tahu juga nih kepada Bapak, biasanya apa sih yang Bapak lakukan selepas bekerja gitu, Pak? Kalau selepas bekerja, saya paling utama saya lihat keluarga dulu, lihat anak. Apalagi saya punya cucu sekarang kan. Waduh, kayaknya berapa itu, Pak? anak pertama. Kayaknya kalau lihat cucu itu pekerjaan yang susah apapun capeknya hilang itu. Lantas pastinya bertemu keluarga selepas kerja. Bapak itu kalau kerja apakah seperti kami pada umumnya 9 jam kerja atau mungkin nggak ada waktunya tuh, Pak? Bagaimana Bapak juga membagi? Kalau saya kan dari jam 7 pagi sampai jam kadang-kadang setelah maghrib saya baru pulang. Itu hampir 12 jam lah kita bekerja itu. 12 jam, hampir 12 Pak. jam. Bagaimana kesehatan, Pak? Ya, saya kan olahraganya nggak cukup olahraga juga. Terus ya, Pak, ya? Oke, lalu membagi waktu, Pak. Tadi Bapak bilang selalu bertemu dengan keluarga selepas kerja. Apakah ada kesibukan lain gitu, Pak, dengan hobinya Bapak mungkin atau mungkin kesenangannya Bapak yang lain selain menghabiskan waktu bersama keluarga? Ya, hari-hari selain kita kunjungan keluar, kalau di dalam pasti kita padat lah. Kalau untuk kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan rutin sini ya. Tapi kalau yang lain kalau misalnya keluar kota, baru kita kunjungan ke satuan-satuan itu saja. Boleh tahu, Pak, mungkin Bapak punya hobi tersendiri yang mungkin biasa Bapak lakukan di saat mungkin ada free time begitu, Pak, dari rehat bekerja? Ya, hobi olahraga tentunya, sama musik. Musik. Nah, musik ini apa nih, Pak? Bernyanyi kah atau bermain alat musik, Pak? Ya, bermain alat musik. Bisa semua, Pak? Bisa. Tapi utamanya apa ya, Pak? Gitar, mungkin drum. Tapi saya dengar-dengar Bapak juga suka nyanyi. Nyanyi, ya dulunya waktu SMP, SMA saya pemain band dulu. Oh, pantes. Musik jalan terus ya, Pak. Musiknya slap ya, Pak ya? Nah, itu Bapak lakukan setiap weekend atau dengan hobi-hobi Bapak? Atau mungkin weekend pun Bapak tetap bekerja? Nah, kan ini aturannya kalau misalnya olahraga itu kan Selasa, Jumat di sini. Olahraga, setelah olahraga baru kita olahraga permainan. Pertama jalan dulu, terus tenis meja. Nah, kalau Sabtu Minggu ya olahraga mungkin tenis dan bulu tangkis. Tapi saya kalau Sabtu Minggu saya habiskan untuk keluarga. Jadi keluarga is number one ya, Pak, betul, ya? Keluarga selalu support apapun yang Bapak lakukan dan kerjakan, apalagi untuk bangsa ya, Pak ya? Betul. Dan mungkin kita nih, Pak, warga masyarakat Indonesia ini kan mengenal Pak Dudung sebagai sosok yang tegas, berkarisma, berwibawa begitu, dan disegani oleh
banyak orang gitu. Lantas Pak Dudung sendiri bagaimana berperan di dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bahkan sekarang sebagai seorang kakek? Iya, iya. Saya kalau di rumah, orang mungkin kalau mengenal saya ya lembut banget sebetulnya. Jadi biasanya kan orang-orang seniman begitu biasanya. Justru yang menonjol kelembutan, harmonisasi, kemudian keakraban. Kan orang-orang seni biasanya seperti itu. Justru saya tidak terlalu kaku, apalagi garang, sadis itu enggak. Saya enggak. Ke keluarga saya sangat apalagi di keluarga sayang sekali gitu. Tapi kalau Bapak anaknya berapa Pak? Anaknya 3. 3, cewek semua atau cowok semua? Ada Cewek 2, 1 putra. cewek 2, 1 putra. Ada yang Cowok. ikut TNI juga Pak? Belum, masih SMA Belum. kelas 3. Oh masih SMA. Nah itu Yang 1 dokter gigi, yang 2 dokter umum. oke, ada kemarin waktu Bapak jadi kasat, mereka bagaimana nih Pak? Ya mereka bangga tentunya, Bangga tentunya lihat ya, Pak. bapaknya jadi kasat. Pasti Bangga seneng lah, karena banget. memang mereka sangat support bagi Sangat saya. support ya Pak ya. Ya, Oke. Saya semangat tuh kan karena melihat mereka. Karena merekanya support banget Bapak, dukung Ya, banget Bapak. begitu. Biasanya menunjukkan rasa kasihnya mereka atau Bapak menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak gimana nih Pak? Ya kita saling perhatian lah, saling perhatian kepada mereka. Bagaimana seorang orang tua kepada anaknya. Karena saya berpikir begini, dulu kalau misalnya malam-malam, misalnya saya tahajud, waktu mereka masih kecil-kecil, saya berdiri, kemudian saya lihat mereka lagi tidur sama ibunya. Saya bilang masa depan mereka ini sangat tergantung pada diri saya. Saya harus Merinding saya. berjuang sama ini. Nah, jadi tidak semudah membalikan telapak tangan, karena masa depan mereka ini tergantung pada diri saya. Makanya saya berjuang. Masa depan anak yang Bapak perjuangkan Iya. juga memperjuangkan masa depan Iya. seluruh bangsa juga ya Betul. Pak ya. Baik. Dan sekarang saya dan tim Pak kesini tidak dengan tangan hampa. Kita ada bawa oleh-oleh. Iya, iya. Nah, mungkin bisa tim bawa ke hadapan kami. Ini apa Pak kira-kira? Apa Apakah ya? barang? Apakah makanan? Boleh Bapak tebak? Boleh buka kalau Bapak berkenan. Ya. Apa ini Pak? Ini mengingatkan saya waktu masih muda dulu. Surprise ya Pak dari kita? Surprise. Jadi ini kue klepon. Kue klepon tuh waktu saya SMA, saya kelas 1, saya kan ngantor koran kalau pagi. Jam 4 pagi saya ngantor koran sampai jam 8 pagi. Setelah ngantor koran itu, saya jualan klepon, pastel, donat, macam-macam lah makanan-makanan ya, Pak, itu. ya? Nah, klepon ini ditaruh di pisin seperti ini. Oh, pas banget ya Pak Pas kita. seperti ini adalah 55 biji, ditutup pakai daun, kemudian pakai taplak. Duh, saya membayangkan juga nih Pak. Taplak. Nah, kemudian itu, kemudian saya bawa. Antarlah ke Kodam, ke Taman Lalu Lintas, ke SMP Muslimin, dan beberapa tempat. Itu di daerah Bandung Pak? Di Bandung. Nah, suatu ketika tuh Mbak, saat saya nonton ini, bawa telepon, kan saya pamit ke yang penjaga. Karena saya sudah biasa, Mas, permisi ya Mas. Nah, rupanya penjaganya ini orang baru, tamtama baru. Kamu kok, sini kamu, kenapa nggak izin dulu? Wah, saya kaget, kan biasanya saya lewat aja, Iya. kamu. Sudah biasa Antar ya kantin. Pak? Ditendangnya lah ini, pisin ini. Plang, gelundung-gelundung lah 55 biji. Nah, terus ada ya piket yang lama, mungkin seniornya, dimarahin yang jaga. Kamu itu, adik itu yang sering nganter itu udah biasa tiap hari itu, tiap pagi. Dimarahin, nah, terus saya ngambil telepon gini, saya bilang, awas nanti saya jadi perwira masuk AKABRI nih. Maksud saya itu dari TNI jangan semena-mena gitu sama rakyat. Naik. Jadi Bapak belajar juga dari Makanya situ. saya pengen jadi tentara Iya. tuh gara-gara Oh, jadi ini yang melatar telepon adalah motivasi utama seorang Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menjadi seorang TNI supaya tidak Iya, direndahkan betul. dan juga sebagai seorang prajurit bangsa Ya, tidak merendahkan nggak warga boleh masyarakat. semena-mena. Justru harus melayani ya Pak ya. nggak boleh kasar sama masyarakat gitu. Jadi itu yang Bapak Yang pegang ya Pak ya motivasi, ya, sampai betul, sekarang. betul. Nah, kalau Bapak bisa pilih antara klepon dan empal gentong, Ya. mana Pak yang bisa jadi favorit makanan Bapak? Antara ini- sejarah atau keenakannya nih Pak? Ini sebetulnya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan.
Empal gentong memang favorit saya juga karena kebetulan saya kan berasal dari Cirebon. Oh, oke. Jadi kalau saya ke Cirebon pasti cari empal gentong. Selalu cari empal Iya. gentong. Kalau klepon sudah jelas. Karena historinya itu ya. Makanan murah meriah, ya di dalamnya pasti ada gulanya. Oke, terima kasih Klepon sudah membuat Pak Dudung hingga menjadi seorang kepala staf Angkatan Darat yang memotivasi Pak Dudung untuk bisa menjadi Pinter seorang juga nih. jenderal TNI yang sekarang. Baik, Pak Dudung, kalau kita melihat track record Bapak sebagai seorang prajurit bangsa begitu Pak, sampai dengan sekarang menduduki sebagai kepala staf Angkatan Darat dari Pangdam Jaya, Pangkostrat sampai di titik sekarang, banyak yang bilang Pak, karir Bapak tuh moncer banget Pak, lancar aja ke atasnya begitu, dan sempat menimbulkan pro kontra, apalagi kemarin kan ketika Kasat sebelumnya menjabat sebagai Panglima, mama Bapak tuh santer banget, ini nih yang bakal jadi kasatnya nih. Kemudian pro kontra nih di mana-mana. Bapak menyikapinya, menanggapinya pada waktu itu seperti apa, Pak? Sebetulnya saya jadi kasat ini tidak terlalu berharap banyak. Karena saya yakini bahwa apa yang terjadi dalam diri kita ini pasti kehendak Yang Maha Kuasa. Saya itu saja. Ya, saya jadi Pangdam Jaya juga saya kaget, dari Gubernur Akmil jadi Pangdam Jaya. Jadi Pangdam Jaya, kemudian jadi Pangkostrat, sebentar Kasat. Ya saya yakinlah bahwa jabatan itu kan amanah, harus sampai, dan ini kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Menurut saya beliau kan luar biasa lah menurut saya, artinya beliau sudah tahu siapa yang layak, siapa yang pantas untuk memimpin Angkatan Darat. Ya, kalau menurut saya, bagi saya merasa bahwa saya biasa-biasa saja, tidak ada yang lebih lah, karena menurut saya jabatan dimanapun yang penting saya pegang teguh adalah bagaimana agama yang harus kita jalankan, kemudian yang kedua saya harus mencintai anak buah, karena pemimpin yang bagus itu yang dicintai anak buahnya, tetapi yang lebih hebat lagi kalau pemimpin yang mencintai anak buah. Jadi pelayaran ya Pak ya. Betul. Dan Bapak percaya tidak ada yang kebetulan. Betul, tidak ada yang semua adalah rencana. Tidak semudah membalikkan telapak tangan lah. Apalagi harus membawahi ratusan ribu ya mungkin Pak prajurit dari 400.000. 400.000 prajurit Angkatan Darat. Ya, Bapak betul. sebagai Bapak, Ya. berarti Bapak dari para prajurit ini. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin sekarang kita mau bermain pertanyaan cepat jawab nih Pak. Boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, sekarang saya ada sejumlah pertanyaan dari sini. Pertama adalah tenis meja atau nyanyi? Tenis meja. Tenis meja. Kemudian minta maaf atau memaafkan? Memaafkan. Kalau seandainya nggak jadi TNI Angkatan Darat, saya bakal jadi Pengusaha. mantap. Orang-orang nggak tahu kalau saya Kalau saya sangat-sangat lembut. sangat-sangat lembut. Oke, hal yang paling bikin saya luluh atau sedih adalah Ya kalau ibu nggak ada, berkaitan dengan keluarga orang ya, tua keluarga dan yang nggak ada. Lalu idola saya adalah, Jenderal Sudirman. kalau seandainya Bapak punya kekuatan super nih, Bapak mau punya kekuatan apa? Kekuatan ingin menolong dan membantu orang. Kemudian NKRI bagi saya. Harga mati. Mantap Pak. Satu kalimat untuk istri. I love you. Oh, romantis ya Bapak. Oke, tadi Bapak sempat menyebutkan yang bikin saya terenyuh adalah hal yang paling sedih terkait dengan ibu, Ya. kemudian istri pun juga. Seberapa besar Pak cinta Bapak kepada dua perempuan hebat ini di hidup Jadi Bapak? begini, kesuksesan itu sebetulnya berangkat dari doa-doa. Ada dua bidadari cantik yang mengitari kita. Oke. Ibu kita pasti dia akan mendoakan anaknya. Begitu juga istri. Betul kan? Pasti itu. Kalau menurut saya punya keyakinan itu. Setiap saat dia selalu akan mendoakan itu. Makanya saya bilang kalau ingin sukses, jangan sekali-sekali melupakan ibu. Itu saya alami betul. Jangan sampai membentak, apalagi menyakiti. Udahlah. Setuju. Kalau pengen berhasil, ibu. Ibu tuh kunci ya Pak Kuncinya dari ibu. kehidupan. Ya Saling intinya bersama. sebetulnya apa yang terjadi dalam diri kita ini identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Makanya kita harus
hati yang baik, pikiran baik, ucapan baik, tindakan pun harus baik, pasti kembalinya juga akan baik. Nah, sering saya katakan, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tapi sekecil apapun kejahatan yang kau lakukan akan menjadi warisan kejahatan. Hukum tabur tua ya Pak? Iya. Lalu tadi Bapak juga menyebut mengenai istri, sejauh ini hubungan, bagaimana Bapak menjaga hubungan dengan istri Bapak sebagai supporter pertama nih dan utama selain ibu pasti ya Pak? Ya, ya. Bagaimana sejauh ini Bapak menjaga hubungan yang langgeng ini Pak? Dengan istri itu sampai sekarang saya masih sering bercanda. Jadi sering lah kalau dengan dia, kalau misalnya kita, ya manusia itu kan pasti ada ributnya, ada masalah. Saya setiap ada masalah, saya tidak pernah kemudian larut dalam masalah itu. Saya kalau, saya salah ngomong atau istri salah ngomong, saya candain aja. Saya masih lari-larian itu di rumah itu, kejar-kejaran. Sama cucu jangan-jangan juga Pak ya? Cucu masih kecil. Oh, oke. Masih tuh Pak ya, kayak anak muda nih Pak. Jadi harus menjaga cinta mudanya Ya itu tetap itu, sampai betul, lanjut usia ya Pak. betul. Lalu sampai dengan Bapak dipilih menjadi kasat, support dari Ibu bagaimana Pak kepada Bapak? Kan kita tahu bahwa biasanya nih seorang pemimpin, dibalik seorang pemimpin yang sukses ada istri yang juga menjadi supporter sukses nomor satu dari seorang pemimpin atau seorang yang luar biasa. Ya ibu saya lihat orangnya juga biasa saja, orangnya juga tidak berlebihan, tidak terlalu atraktif, hanya sederhana lah ibu orangnya. Sederhana sekali juga, supportnya ya menurut saya ibu tidak macam-macam dan doanya kuat itu aja. Doa istri itu penting untuk masa depan suami. Iya. Betul Pak. Oke, sekarang kita lanjut Pak ke Can You Explain, ini segmen kita nih Pak, Iya. mengenai bagaimana Bapak menanggapi beberapa video yang saya sudah siapkan bersama tim. Saya ingin dengar komentar Bapak Iya. ini. Mari kita dengar. Iya. Bapak Pernah. mengikuti ini? Pernah. Ingat Bapak? Ingat Bersama dengan Didi Kempot bersama di dengan- Sleman pada acara bakti sosial membantu anak-anak tunarungu memberi sumbangan. Nah kebetulan didaulat oleh Pak Didi Kempot, gubernur, saya masih gubernur Akmil. Gubernur Akmil ya. Pak Gubernur untuk menyanyi bareng, itu namanya lagu Pamer Bojo. Pamer Bojo. Ya. Lagu favorit Bapak bukan dari Salah satunya. Oke. Ya. Melihat relasi Bapak dengan almarhum mendiang Didi Kempot, bagaimana kedekatan Bapak dengan beliau Pak? Sangat dekat sekali, sangat dekat. Saya sering komunikasi, beberapa kali saya menyanyi bareng dengan beliau. Dan lagu-lagunya itu saya lihat sangat bagus. Lagu itu diterima oleh semua kalangan. Didi Kempot nyanyi mau dimanapun diterima orang banyak. Betul kan? Lagu Jawa itu padahal tidak ngerti, tetapi musiknya yang justru itu yang membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan, keakraban dan sebagainya. Makanya saya senang lagu-lagu itu. Lagu favorit Bapak dari Didi Kempot? Ya Pamer Bojo dengan Banyu Langit. Banyu Langit. Boleh lah Pak sedikit bernyanyi Pak. Lagu apa nih? Lagunya dari Bapak Didi Kempot. Kalau Banyu Langit, Soro angin, angin sing rindu hati. Asik. Boleh dilanjutkan Bapak. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke eluning pipi. Asik. Serak weruh senajan wong ono mimpi. Kan gitu. Mantap, tepuk tangan dong. Jadi masih ada ya sisa-sisa pecinta band, anak bandnya dulu. Jadi masih Masih terus. ada. Saya dulu alirannya aliran Rolling Stone. Oh, Rolling Stone. guys. Ada. Jadi hampir sama sama Pak Jokowi kayaknya rock juga. Rock, saya aliran Rolling Stone, kemudian The Purple gitu. Dulu vokalis memang. Oh, emang vokal siapa? Bapak janjian ada album sendiri. Ada punya. Oh ya Ada. Itu lagunya Bapak sendiri atau cover-cover? Lagu-lagu dari Kempot, ada yang satu lagi ciptaan saya lagu Ayo Ngopi. Ayo Ngopi. Ya. Boleh lah Pak,
lagu ciptaan Bapak sedikit kita mendengarkan? Ya, contohnya ada yang sedang sibuk, ada yang sedang bertikai, laju saja kita bikin kopi. Di situ udah katakan presiden ngopi, gubernur ngopi, Pak Camat ngopi, RT RW juga ngopi, Pak Tani di sawah, pelajar di sekolah, pada suka kopi semua. Nah, itu. Nanti launching bentar lagi tuh. Oh, jadi kita denger duluan nih Pak. Bisa. Ya? Ngopi judulnya guys. Ayo ngopi. Ayo ngopi. Ayo ngopi. Karena kopi itu kan sangat memasyarakat. Iya. Saya buat lagunya. Pemersatu. Ngobrolin apa-apa nggak enak kalau ya, nggak harus ngopi. ngopi. Ya. Oke, lalu selain lagu-lagu dari Didi Kempot dan lagu Bapak, terus Rolling Stone segala macam, ada ini nggak Pak, lagu yang terkesan banget waktu Bapak di zaman muda? Zaman mudanya seorang Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, ada lagu yang mengenang banget? Zaman-zaman saya ya lagu-lagu romantis. Lagu-lagu romantis, jangan-jangan itu Pak yang dinyanyikan kepada Ibu? Ya, demi kau dan sebuah hati, ya itu. Lagu-lagu itu. Lagu-lagu itu. Nah, selain lagu-lagu di zaman muda, kabarnya juga Bapak suka menyanyikan lagu-lagu daerah Pak? Iya. Katanya macam-macam, ada lagu Batak lah, lagu Batak, lagu Jawa, lagu Palembang, lagu Manado, lagu Ambon. Saya punya video juga nih Pak, mungkin Bapak ingat? Iya. Anak Punaburju. Boleh Pak, kita bernyanyi sedikit lagu Batak ini. Dari Batak ya berarti ya? Maunya saya nyanyiin, Bapak ada nggak tahu lagu Flores? Boleh Pak lagu Batak? Ingat doho alam dia kapodan natu tuami. Asik. Bapak ingat ya? Ya ingat. Bapak. Itu waktu saya gubernur. Oh jadi waktu saya gubernur. Oh jadi Bapak ini ya? Saya juga itu nggak tahu yang publikasikan ke YouTube. Pasti adalah rekaman. Enggak mungkin ya. Saya kan hanya iseng-iseng saja. Abdurrahman bisa menyanyikan lagu apa saja ini. Saya akan mengajak Bapak, enggak sih sebenarnya saya mau menantang Bapak untuk menyanyikan lagu daerah. Ini saya sudah siapkan, jadi saya harus pencet dulu. Nanti siapa yang berhenti di mana, di daerah mana, Bapak harus siap menyanyikan ini. Siap Bapak? Oke. Siap ya Pak? Oke. Oke, saya spin. Nih. Boleh kita dengar, lihat apakah ini? Oh benar, Ambon. Oke. Sedikit lagu Ambon diperdengarkan, suara merdu Bapak. Cinta yang sekarang katong dia punya, seseng bisa pisah. Kota Ambon saja yang jadi saksi. Katong pun cinta nyoeng. Gitu. Terima kasih banyak Bapak suara merdunya dan mungkin nanti bisa nyanyi bareng-bareng ya Pak. Oke. Ada kesempatan dan ada waktu bernyanyi dengan Bapak yang ternyata punya suara merdu, ternyata hati lembut dan cinta banget sama keluarga. Oke. Baik, Bapak tadi kita sudah menantang Bapak untuk menyanyikan lagu daerah, kemudian Bapak juga sudah menceritakan banyak hal mengenai keluarga Bapak dan segala macam mengenai kisah dan background Bapak. Dan mungkin Bapak boleh izin untuk memberikan pesan kepada Zitizen, kepada penonton kita mengenai semangat kebangsaan Pak sebagai NKRI Harga Mati. Oke. Kepada anak-anak muda khususnya dan seluruh warga bangsa, bahwa bangsa ini tidak mudah direbut. Oleh karenanya merah putih tidak mudah begitu saja dinaikkan. Berapa ratus tahun kita berjuang, marilah kita mengisi kemerdekaan dengan belajar yang baik. Dan kemudian kita bekerja yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang negatif dari dalam maupun dari luar. Pondasinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian atapnya adalah kebinekaan. Ini harus dipegang teguh sehingga kita bisa akan selalu bersatu dan apapun yang menjadi tantangan kita bisa kita hadapi bersama. Hidup NKRI harga mati. Hidup NKRI harga mati. Terima kasih banyak Pak. Oke, makasih Mbak. Sehat, ya Mbak. selalu sukses dan lancar segala programnya ya Pak. Ya, Terima kasih banyak.
Gitu. Baik, Citizen, demikian tadi wawancara kami mengulik sisi lain dari tokoh inspiratif Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan Citizen jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta kasih jempolnya. Kemudian bisa nih kasih saran ke kita siapa ya tokoh inspiratif lainnya yang Anda ingin tahu di selepas jam kerja. Saya Angelika Diavagam, pamit undur diri, sampai jumpa. Ya. Banyak Pak Dudung. Makasih ya Mbak. Ya.